Indonesia Tbk atau biasa disingkat menjadi BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan badan usaha milik negara yang diperdagangkan secara publik dengan kode emiten IDX PBRI. Anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk antara lain seperti Pegadaian, BRI Life, Permodalan Nasional Madani, dan masih banyak lainnya. Dalam usahanya untuk mendukung pemenuhan tujuan suatu bank, BRI menegakkan komitmen terhadap sistem perbankan yang sehat di Indonesia berdasarkan penerapan tata kelola Good Corporate Governance, seperti dilakukannya usaha kemitraan dan pengembangan masyarakat atau program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL, dengan tujuan untuk meningkatkan semua aspek yang mencakup perencanaan, bimbingan, pengembangan, pendidikan, pelatihan, serta kesejahteraan. BRI sudah memiliki 467 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia, dan 5 kantor cabang luar negeri yang beroperasi di Cayman Island, Hong Kong, New York, Singapura, dan Timor Leste. Halo Sobat Ekonomi, yuk kita simak analisis laporan keuangan konsolidasi dari PT Bank BRI di tahun 2023 dan tahun 2022. Nah Sobat Ekonomi, ini merupakan laporan dari analisis rasio keuangan pada PT Bank BRI di tahun 2022 dan 2023. Nah, yang pertama analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Di tahun 2023, Bank BRI mengalami kenaikan persentase dari LDR-nya ini atau rasio likuiditasnya ini sebesar 87,76%. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi atau membayar kewajiban jangka panjangnya. CAL atau solvabilitas ini di tahun 2023 Bank BRI memperoleh persentase yang lebih tinggi dibanding tahun 2022, yaitu sebesar 27,27%. Yang ketiga, rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan atau memperoleh laba selama satu periode tertentu. ROA merupakan imbal hasil terhadap aset. Di tahun 2023, Bank BRI mengalami peningkatan persentase dari ROA sebesar 4,10%. Dan untuk ROE, Bank BRI juga mengalami peningkatan sebesar 19,95%. ROE ini imbal hasil terhadap ekuitas. Selanjutnya, NIM. NIM ini merupakan pendapatan bunga bersih yang diperoleh oleh Bank BRI. Nah, NIM ini di tahun 2023 juga mengalami kenaikan persentasenya dibanding tahun 2022 walaupun kenaikannya ini sangat tipis. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas dalam perbankan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau mengukur kemampuan perbankan dalam memenuhi kebutuhan bank tersebut. Rasio aktivitas Bank BRI ini terdiri atas BOPO dan CIR. BOPO merupakan beban operasional atas pendapatan operasional yang diperoleh dengan membandingkan antara beban operasionalnya dengan pendapatan operasionalnya. Nah, di tahun 2023 ini BOPO dari Bank BRI ini sebesar 68,21%, di mana mengalami penurunan 1% dibandingkan dengan tahun 2022. Selanjutnya CIR. CIR ini merupakan rasio biaya terhadap pendapatan. BRI memperoleh CIR-nya itu sebesar 41,89%, di mana ini lebih rendah atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, Sobat Ekonomi, itu tadi analisis rasio keuangan per 31 Desember tahun 2023-2022 dari Bank BRI. Dapat ditarik kesimpulan bahwa performa kinerja keuangan dari Bank BRI di tahun 2023 ini mengalami kenaikan atau lebih baik daripada periode sebelumnya. Peningkatan performa yang lebih baik dari tahun sebelumnya ini dapat dilihat dari yang pertama, dari rasio likuiditas dan solvabilitas di mana mengalami kenaikan persentasenya dibanding tahun 2022. Kenaikan rasio likuiditas dan solvabilitas ini membuktikan bahwa Bank BRI memiliki modal yang cukup atau mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Dilihat juga dari rasio aktivitasnya di mana BOPO dan CIR pada Bank BRI ini mengalami penurunan persentase daripada tahun 2022. Nah, rasio ini apabila semakin rendah nilainya itu semakin baik. Berarti bank dapat menekan biaya operasional yang dikeluarkan dan semakin baik pula atau semakin efisien kinerja perbankan itu dalam aktivitas sehari-harinya atau memenuhi kebutuhannya. Nah, terdapat juga NPL. NPL ini berkaitan dengan kolektibilitas kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank. Nah, NPL ini di tahun 2023 Bank BRI memperoleh persentase sebesar 2,95%. Nah, angka ini masih dapat dikatakan sehat karena masih berada di bawah ketentuan maksimal regulasi yaitu sebesar 5%. Yang terakhir, rasio rentabilitas atau profitabilitas. Nah, di tahun 2023 ini, Bank BRI mengalami kenaikan persentase pada rasio rentabilitas ini. Hal ini membuktikan bahwa performa kinerja perseorangan dalam perusahaan Bank BRI ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Lebih baiknya itu dalam menghasilkan keuntungan di tahun 2023 ini.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen biaya modal apa aja sih yang tersedia dalam laporan keuangan Bank BRI pada tahun 2023. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai biaya modal itu sendiri. Biaya modal pada bank adalah biaya yang harus dibayar oleh bank untuk mendapatkan dana yang digunakan dalam operasional dan investasi. Pengelolaan struktur modal sendiri memiliki tujuan untuk memastikan bahwa Bank BRI senantiasa menjaga kecukupan permodalan untuk menutupi resiko-resiko yang berhubungan erat dalam mengelola bisnis tanpa mengurangi optimalisasi nilai bagi pemegang saham. Secara struktur permodalan, hingga Desember 2023, Bank BRI memiliki total modal sebesar 296,450 triliun dengan modal inti Tier 1 sebesar 283,95 triliun yang terdiri dari modal disetor, cadangan tambahan modal, kepentingan non-pengendali yang dapat diperhitungkan, serta modal perlengkap atau Tier 2 sebesar 12,50 triliun dengan rasio CAR Tier 1 mencapai 26,12%. Modal inti Tier 1 BRI besarnya sama dengan modal inti utama CAT 1, dikarenakan BRI tidak memiliki modal inti tambahan. Oleh karena itu, rasio modal inti Tier 1 BRI jauh di atas ketentuan minimum sebesar 6%, maupun ketentuan minimum modal inti utama CAT 1 sebesar 4,5% yang ditentukan oleh regulator. Sehingga, permodalan Bank BRI berada pada peringkat pertama, artinya sangat memadai. Berdasarkan dari informasi laporan keuangan Bank BRI pada tahun 2023 dapat kita lihat kondisi perusahaan dari berbagai sisi. Di antaranya yang pertama dari manajemen piutang. Manajemen piutang pada Bank BRI dapat dilihat melalui rasio kualitas aset atau non-performing loan NPL. Nah, nilai NPL yang sangat sehat itu ketika hasilnya di bawah 2%. Pada Bank BRI dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio NPL pada tahun 2023 sebesar 2,95%. Nah, NPL pada Bank BRI tahun ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dalam kondisi sehat atau bank masih dapat mengelola resiko kredit meskipun terdapat beberapa kredit bermasalah yang masih bisa di-cover dan dikendalikan oleh bank. Yang kedua, manajemen kas. Nah, dalam manajemen kas pada Bank BRI periode 2023 dinilai baik. Hal ini terlihat pada penurunan arus kas untuk kegiatan operasional perusahaan dikarenakan adanya peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit ini berpengaruh pada meningkatnya pendapatan bunga yang didapat oleh perusahaan sehingga laba yang diperoleh secara otomatis juga akan ikut meningkat. Yang ketiga, manajemen modal kerja. Penilaian kondisi perusahaan terkait manajemen modal kerja dapat dilihat dari analisis rasio PUPO atau perbandingan beban operasional dengan pendapatan operasional perusahaan. Secara umum, indikator perusahaan memiliki manajemen modal kerja yang sangat baik adalah nilai dari PUPO tersebut kurang dari sama dengan 85%. Nah, berdasarkan perhitungan PUPO pada BRI tahun 2023 menghasilkan rasio sebesar 68,21% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen modal kerja di Bank BRI itu dalam kondisi sehat dan sangat baik. Halo Sobat Ekonomi, berdasarkan hasil analisis dari rasio keuangan PT Bank BRI untuk periode 31 Desember 2022 dan 2023 dapat kita ketahui bahwa performa PT Bank BRI di tahun 2023 lebih baik daripada tahun 2022. Nah, berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh manajer guna mempertahankan atau bahkan meningkatkan performa perusahaan. Kebijakan pertama yaitu mengenai pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif, yaitu dengan menerapkan strategi dan pengelolaan likuiditas yang tepat sehingga mampu menjaga tingkat likuiditas yang efektif dan mencukupi. Kebijakan kedua yaitu mengenai efisiensi biaya operasional, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital atau otomasi sehingga mampu menekan biaya operasional. Yang ketiga yaitu kebijakan pengembangan produk dan layanan inovatif, yang mana dengan mengembangkan produk dan layanan perbankan yang inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi dapat meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah. Kebijakan yang keempat yaitu mengenai pengelolaan SDM, dapat dilakukan dengan mengadakan pengembangan atau program pelatihan bagi karyawan secara berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan sehingga mampu meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kelima yaitu kebijakan tata kelola perusahaan yang baik, dapat dilakukan dengan menjaga prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan good corporate governance yang dapat dilakukan secara konsisten serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan operasional. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, PT Bank BRI diharapkan dapat meningkatkan atau mempertahankan performanya serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan perusahaan secara berkelanjutan.